Halo investor Indonesia, selamat datang di channel kita Saham hari ini, tempat Anda mendapatkan analisa saham Indonesia yang jujur, mendalam, dan bisa dijadikan acuan real untuk keputusan investasi. Kali ini kita akan membahas secara komprehensif saham TCID, yaitu ticker PT Mandom Indonesia Terbuka, sebuah emiten kosmetik konsumen, yang sudah berdiri puluhan tahun dan kini jadi berita hangat lantaran rencana akuisisi besar oleh pemilik baru dari luar negeri. Di video ini, kita akan kupas tuntas. 1. Berita utama yang lagi hot, proses akuisisi oleh Kalon Holdings. 2. Kondisi fundamental TCID terbaru. 3. Valuasi dan nilai intrinsik saham TCID. 4. Manajemen dan track record kepemilikan. 5. Analisa teknikal terbaru. 6. Potensi risiko dan peluang investasi. Jadi pastikan Anda tonton sampai akhir karena informasi ini sangat penting sebelum Anda memutuskan untuk beli, hold, atau jual saham TCID. Bagian 1, Akuisisi dan Perubahan Pemilik. Beberapa waktu terakhir, saham PT Mandom Indonesia Terbuka TCID jadi fokus perhatian pasar, karena adanya perkembangan signifikan dari proses akuisisi induk usahanya, Mandom Corporation (MCJ), yang merupakan pemegang saham pengendali TCID. Per September tahun 2025, Kalon Holdings Co., Ltd., sebuah perusahaan konglomerat global, telah memulai negosiasi resmi untuk mengambil alih saham mayoritas MCJ di Bursa Efek Tokyo, sehingga secara tidak langsung juga menjadi calon ultimate beneficial owner TCID. Dalam perkembangan terbaru, Kalon mengumumkan adanya perubahan syarat dan jadwal penawaran tender offer pada akuisisi MCJ. Jangka waktu penawaran yang awalnya ditetapkan telah diperpanjang sampai tanggal 20 Januari tahun 2026, dengan penyelesaian tender offer diprediksi mundur menjadi tanggal 27 Januari tahun 2026. Manajemen TCID menyatakan bahwa perubahan jadwal ini tidak berdampak material terhadap operasional, hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan. Mereka juga berkomitmen akan terus menyampaikan informasi kepada publik sesuai peraturan Bursa Efek Indonesia. Apa dampaknya bagi investor TCID? Berita akuisisi seringkali memicu reaksi pasar, baik dalam bentuk volatilitas harga saham, maupun ekspektasi keuntungan di masa depan. Akhir tahun 2025, harga saham TCID pernah melonjak hampir 9% dalam satu hari ketika ada pembaruan informasi akuisisi, menunjukkan kuatnya respon pasar terhadap berita M&A ini. Namun, belakangan harga saham TCID juga sempat terkoreksi ketika investor mencermati perpanjangan masa penawaran tender tersebut. Ini menunjukkan bahwa selain potensi positif, ada juga ketidakpastian yang mempengaruhi sentimen pasar. Bagian 2, Profil Perusahaan, siapa TCID sebetulnya? Sebelum kita bicara angka dan valuasi, penting untuk memahami siapa sebenarnya TCID. PT Mandom Indonesia Terbuka didirikan pada tanggal 5 November tahun 1969, awalnya bernama PT Tanco Indonesia, dan tercatat di BEI sejak tanggal 30 September tahun 1993. TCID bergerak di industri konsumer non-siklikal, khususnya produk kosmetik, perawatan diri, dan personal care. Brand-brand yang dikenal luas di pasar domestik antara lain Gatsby, Pucel, dan sebagainya, yang punya basis konsumen kuat di bagian perawatan diri pria maupun wanita. TCID juga berperan sebagai salah satu kontributor pendapatan terbesar bagi MCJ di luar Jepang, sehingga strategi dan kinerja TCID juga menjadi bagian penting dari grup global. Bagian 3, Kondisi harga saham TCID saat ini. Mari kita lihat kondisi harga saham TCID pada awal Januari tahun 2026. Harga perdagangan berkisar sekitar Rp2.950 hingga Rp3.030 per saham pada awal Januari tahun 2026. Rentang 52 minggu tahun terakhir menunjukkan titik tertinggi di sekitar Rp4.080 dan terendah Rp1.520. Kapitalisasi pasar TCID diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun sampai Rp1,3 triliun. Dalam 6 bulan terakhir hingga awal Januari tahun 2026, TCID mampu menunjukkan kenaikan sekitar plus 30%, walaupun beberapa pekan terakhir sempat berfluktuasi. Ini menunjukkan saham TCID relatif volatile, namun memiliki tren kenaikan jangka menengah setidaknya dalam 6 bulan terakhir. Bagian 4, Analisa Fundamental TCID. Untuk investor jangka panjang,
analisa fundamental adalah kunci menentukan apakah saham layak dikoleksi. Berikut ringkasan dari data fundamental TCID yang dirangkum dari platform pasar saham populer seperti Ajaib dan Cari Saham. Rasio utama dan profitabilitas. Price to earnings current PE sekitar 27,11 annualized. Price to book value PBV sekitar 0,66, mengindikasikan saham ini diperdagangkan di bawah nilai bukunya. EPS TTM negatif sekitar minus 11,25, menunjukkan perusahaan belum menghasilkan EPS positif dalam periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan kondisi yang kurang sehat, dengan beberapa tahun terakhir perusahaan mencatat laba bersih negatif. Return on equity (ROE) juga menunjukkan angka negatif berdasarkan data tertentu. Interpretasi awal, secara umum, dari perspektif fundamental, TCID terlihat seperti perusahaan yang sedang mengalami tekanan profitabilitas, terutama di tahun-tahun terakhir, tetapi sahamnya diperdagangkan di bawah nilai buku, yang bisa diartikan oleh beberapa analis sebagai kondisi undervalue. Namun, rasio PE positif dengan EPS negatif perlu diinterpretasikan hati-hati. Investor harus memahami bahwa angka ini bisa sangat dipengaruhi oleh one-off events, perubahan struktur modal, atau divergensi laba non-operasional. Bagian 5, nilai intrinsik dan valuasi saham TCID. Selanjutnya, kita bahas nilai intrinsik TCID. Nilai intrinsik adalah estimasi nilai wajar perusahaan berdasarkan ukuran fundamental, bukan sekadar harga pasar saat ini. Pendekatan yang umum digunakan investor adalah 1. Discounted cash flow DCF, menghitung arus kas masa depan yang didiskon ke nilai saat ini. 2. Perbandingan valuasi comparable dengan peer industri kosmetik dan consumer goods. 3. Penilaian berbasis buku PBV. Catatan penilaian, berdasarkan data PBV 0,66 dan kondisi laba negatif, banyak analis menyimpulkan bahwa secara book value, saham TCID lebih murah dari nilai buku per lembarnya. Namun dari sisi profitabilitas dan EPS, perusahaan butuh waktu dan strategi baru untuk kembali ke performa penghasil laba yang stabil. Untuk investor nilai value investing, saham dengan PBV kurang dari 1 bisa menarik, tetapi harus ditimbang dengan prospek pertumbuhan bisnis dan profitabilitas masa depan. Bagian 6, manajemen dan kepemilikan, track record dan prospek pasca akuisisi. Dalam analisis saham, faktor manajemen dan kepemilikan tidak kalah penting. Sampai periode akuisisi berjalan, Mandom Corporation Japan (MCJ) masih merupakan pemegang saham utama TCID sebesar sekitar 65,23%. Kalon Holdings Co., Ltd., berencana membeli saham mayoritas MCJ melalui proses tender offer, sehingga secara eventual dapat menjadi ultimate beneficial owner baru TCID. Siapa Kalon Holdings? Kalon Holdings dikenal sebagai perusahaan dengan fokus investasi global, terutama di industri konsumer dan lifestyle. Walaupun tidak sebanyak profil manajemen TCID yang dipublikasikan secara terbuka, fakta bahwa mereka bersedia memasuki proses akuisisi ini menunjukkan 1. Keyakinan terhadap potensi jangka panjang TCID. 2. Mungkin ada rencana sinergi global setelah akuisisi. 3. Keluarga Nishimura, pemilik MCJ saat ini, diperkirakan akan tetap terlibat dalam struktur kepemilikan melalui skema kepemilikan baru bersama Kalon. Hal ini berarti dalam jangka panjang, struktur pengendalian TCID mungkin akan menjadi kolaborasi strategis antara pemilik lama dan investor baru, bukan sepenuhnya takeover tanpa keterlibatan pihak lokal. Bagian 7, analisa teknikal TCID terbaru. Selain fundamental, analisa teknikal memberikan gambaran tentang momen masuk atau keluar pasar. Berdasarkan data teknikal dari beberapa sumber, MACD menunjukkan sinyal sell untuk periode jangka menengah. Stochastic berada di area yang kurang optimal untuk scalping. Bollinger Bands menunjukkan sentimen netral. Ini menunjukkan bahwa secara teknikal belum ada sinyal kuat untuk entry besar dalam jangka pendek. Namun, investor jangka panjang bisa mempertimbangkan chart support, resistance lebih dalam untuk menemukan level yang lebih tepat. Bagian 8, risiko dan peluang investor. Peluang 1. Potensi sinergi pasca akuisisi oleh Kalon, yang bisa memperluas jaringan distribusi dan efisiensi operasional. 2. Valuasi PBV kurang dari 1 bisa menarik bagi investor value. 3. Brand kuat di consumer personal care di pasar Indonesia. Risiko 1.
Profitabilitas negatif di beberapa periode terakhir. 2. Ketidakpastian terkait waktu dan outcome akuisisi. 3. Tekanan volatilitas pasar jangka pendek. 4. Sentimen pasar yang bisa berubah cepat berdasarkan berita lanjutan akuisisi. Oke investor, itulah analisa lengkap saham TCID PT Mandom Indonesia Terbuka dari berita akuisisi, fundamental, valuasi, profil manajemen, hingga analisa teknikal terkini. Kesimpulannya, TCID adalah perusahaan konsumer mapan namun sedang menghadapi tantangan profitabilitas. Berita akuisisi oleh Kalon Holdings memberi peluang positif jangka panjang, tetapi ada ketidakpastian jangka pendek. Valuasi saat ini menunjukkan indikasi undervalue, namun investor perlu hati-hati. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten saham dan investasi lainnya yang lebih tajam, akurat, dan independen. Selamat berinvestasi dan sampai jumpa di video berikutnya.